Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hatiku semua, semoga Allah mudahkan urusan kita hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas manusia sebenarnya tidaklah berat, karena pasti apa yang Allah wajibkan itu masih dalam kadar kesanggupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam kondisi tertentu Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan keringanan, memberikan rukhsah kepada hambanya. Jika tidak mampu sholat sambil berdiri misalnya, Allah membolehkan sholat sambil duduk. Atau jika tidak mampu juga sambil duduk, Allah membolehkan kita melaksanakannya sambil berbaring. Begitu juga dengan saum Ramadan. Yang sakit atau yang dalam perjalanan, jika tidak sanggup untuk melaksanakan saum, maka boleh untuk tidak saum, tetapi wajib mengqadhonya pada hari yang lain. Demikian seterusnya. Jadi pada saat Allah mewajibkan sesuatu kepada manusia, jika tidak sanggup melaksanakannya berdasarkan kehendaknya, Allah memberikan rukhsah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran atas kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin, kata Allah. Tidaklah Allah menjadikan agama Islam ini merupakan suatu kesempitan bagi kalian. Nah, jadi jelas bahwa dalam kondisi normal setiap kewajiban atau ibadah yang Allah wajibkan kepada kita sebenarnya tidaklah berat. Setiap sholat ya paling-paling menyita waktu 5 menit atau 15 menit. Begitu juga dengan saum, sebenarnya juga tidak berat, karena dalam satu tahun hanya 1 bulan. Dalam satu hari hanya 12 atau 14 jam saja. Bahkan diawali dengan sarapan, dengan sahur, diakhiri dengan kita berbuka. Apanya yang berat? Sebenarnya tidak ada yang berat dalam perintah Allah itu. Kita hanya diminta untuk menahan diri, ya, tidak makan di siang hari pada bulan Ramadan untuk bisa melaksanakan saum Ramadan, dan tidak ada orang yang meninggal gara-gara melaksanakan saum Ramadan. Begitulah seterusnya dalam berbagai kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, sebenarnya kita pasti bisa untuk melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak keutamaan kepada kita pada saat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintahnya kepada kita, asal melandasinya dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dihapusnya dosa-dosa kita adalah jaminan dari Allah kepada orang-orang yang saum, asal didasari dengan keimanan dan hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Walis-shaimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Ini juga keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang saum, yakni akan diberikan 2 kebahagiaan.
Yang pertama pada saat berbuka, dan yang ketiga pada saat nanti di yaumul akhir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jika untuk mengerjakan kewajiban diperlukan kemampuan, diperlukan kesanggupan, maka tidak sama dengan pada saat kita diminta untuk meninggalkan keharaman. Jadi meninggalkan keharaman itu sama sekali tidak butuh kemampuan, bahkan tidak butuh biaya, ya. Misalnya tidak minum minuman alkohol, itu kan tidak perlu biaya karena memang tidak ada biaya yang kita keluarkan untuk membeli minumannya, ya. Tidak berzina, tidak berjudi, itu kan tidak butuh biaya, ya. Jadi untuk meninggalkan keharaman berbeda dengan melaksanakan kewajiban. Untuk meninggalkan keharaman itu tidak perlu biaya, tidak perlu kemampuan apapun, hanya sekedar meninggalkan saja. Disinilah selain dari kita diminta untuk melaksanakan kewajiban, juga Allah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan keharaman. Dan di antara keduanya terdapat perbedaan. Kalau untuk melaksanakan kewajiban memang perlu kemampuan, tapi untuk meninggalkan keharaman sebenarnya sama sekali tidak perlu kemampuan atau mengeluarkan biaya, tenaga dan sebagainya. Oleh karenanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah yang akan dapat melaksanakan kewajiban dari Allah. Saum saja diseru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena kalau orang-orang tidak beriman memang tidak akan sanggup memahami keutamaan saum, ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak ingin mendapatkan keutamaan dari ibadah saum itu karena memang tidak punya keimanan. Jamaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang ada dalam dada seorang muslim seharusnya membuat ia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi ketundukan kepada Allah, kepada perintah Allah atas dasar iman, itulah takwa, dan itulah yang menjadi tujuan dari diperintahkannya kepada kita melaksanakan ibadah saum ini. Hanya sayangnya banyak di antara kita kaum muslimin yang masih belum menyadari akan hal ini, ya. Jadi ketika Allah memerintahkannya melaksanakan saum, dianggapnya sebagai suatu beban, suatu rasa yang berat begitu, padahal tidak sama sekali. Masih bisa dilaksanakan sepanjang ia tidak sakit, sepanjang ia tidak dalam perjalanan, ya. Hanya saja memang perlu keimanan yang kokoh di dalam memahami perintah Allah itu, di dalam memahami keutamaan-keutamaan dalam perintah Allah itu. Oleh karenanya selama sebulan penuh ini kita dilatih untuk taat, dilatih untuk disiplin, dilatih untuk selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada hukum-hukum yang lain, pada perintah-perintah yang lain sebenarnya semangatnya sama, yakni semangat keimanan dan semangat ketaatan. Apapun yang Allah perintahkan, itulah sebetulnya jalan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita ini sebagai awal dari sebuah perubahan, yakni sebuah perubahan dari melaksanakan ketaatan yang hanya dipandang sebagai suatu beban, kita ubah, ya, pandangan itu bahwa kewajiban dari Allah itu bukanlah beban, bukanlah sesuatu yang menyulitkan, bukan sesuatu yang merugikan, tapi pandanglah ia sebagai suatu keutamaan dari Allah yang mudah kita kerjakan. Bahkan di balik itu Allah hendak memberikan banyak sekali keutamaan yang kita butuhkan, yang kita perlukan demi kebaikan dan kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.